Untuk pertama kalinya di kanal YouTube gua ada konten stand up komedi 30 menit. Mereka berdua kan masing-masing stand up 30 menit di sini. Jadi kalau misalnya Deddy Corbuzier punya apa namanya? Somasi, gue juga punya. Belum ada nama sih, tapi programnya serupa. Silakan, mulai stand up duluan. 30 menit. Jangan, Bang. Tepuk tangan. Oh, kenapa tiba-tiba disuruh stand up, Bang? Mereka kesini karena mau seperti biasa, ada yang ingin dipromosikan. Apa nama acaranya? Bukan nama acara sih, tapi banyak. Salah satunya digital downloadnya udah keluar di Comika. Petrus Live 2. Oh, ini lagi ngomongin Petrus ya? Iya. Super banget nih, gue terlalu banyak promo, bro. YouTube gue dipakai promo mulu. Jadi bingung. Ini mau ini rilis digital download. Sudah sih. Sudah. Oh, sudah. Rilis. Tanggal 9 kemarin. 9 Januari ini. Berapa harganya? 300.000. 300.000 di comika.id. Iya. Di mana isi acaranya? Cerita lagi sama yang nonton isi acaranya. Isi acaranya itu talk show politik sih, political comedy show lah. Oh, disebutnya political comedy show. Nice. Dimana kontennya adalah? Isinya di situ ada Petrus, aku sama Oza, terus lucu. Waktu itu kami ex lucunya negeriku, Kemal sama Patra. Iya. Terus ada stand up juga dari Om Sam, Duto sama Fahri, tapi yang di dedeknya cuman Fahri. Kenapa saya nggak dimasukin? Mau dipakai special show katanya. Bikin special show tuh Om Sen nanti. Itu beneran? Iya bener. Iya beneran. Wow, Keren kan? Ada dengar? Iya. Seminar Slim Boy akan kembali. Gila. Kenapa gara-gara kepancing semangatnya gara-gara diajak stand up sama lo? Iya, Iya, kayaknya katanya. salah satunya itu. Kayaknya, masih lucu gue ya pas turun gitu ya. Lucu loh Om Sen. Iya. Wah, Namanya itu juga buat legend. special show deh Iya. gitu. Oh. Trigger juga. Gua tuh kagum sama komika-komika zaman sekarang. Berani-berani banget ngomongin politik. Gue mah nggak berani loh. Gue udah nggak pernah gue komentar-komentar soal politik. Nggak berani gue. Takut. Lu kemarin berdua nonton show-nya Abdur nggak? Iya. Abdur punya beat. Yang mana sebenarnya itu keresahannya dia. Dia bilang di masa kampanye politik ini joke politik malah jadi too much katanya. Iya. Iya, betul. Semuanya jadi pada ngomongin sampai rakyat jelata aja ngomongin itu politik sehingga nulis joke politik itu jadi agak ribet, jadi agak susah. Lu ngerasain itu nggak? Ngerasain nggak bahwa betul membuat sebuah acara hiburan politik momentumnya lagi oke, tapi kemudian kita mesti mikirin secara konten apa? Karena semua juga ngomongin politik nih sekarang. Dibilang lucu di mana-mana. Itu sempat ada keresahan nggak sebelum kemarin bikin acaranya berakhir? Iya. Keresahan di ya plus minus ya, maksudnya kadang kita lebih mudah juga karena relate-nya juga lebih makin kena, karena lagi kurang banget kan. Iya, nah kalau masalah tapi kalau lebih masalah kayak semua yang ngomongin ya tinggal angle-nya aja mau dari mana gitu. Jadi Pembedaannya. challenge juga buat kita Challenge, sih, harus lebih dalam lagi berarti ngegalinya kan. Itu doang. Jadi kalau misalnya kayak cuman istilahnya yang orang awam, konten kreator biasa aja gitu ya, bukan pelaku stand up ya, itu aja bisa bikin, kenapa kita levelnya di situ gitu. Harusnya kan bisa lebih explore lagi, kreatif lagi, mungkin di situ. Terus kalau ngomongin soal lebih gimana berarti acara ya? Ya acara juga kemarin kita susah jualan tiketnya, entah kenapa. Masa ya? Iya. Padahal kan ya kan anda ini kan hitungannya legend. Iya. Apa sih Apa Bang Panji? Ini kita kalau nggak ada Bang Panji nih pernah bikin acara-acara kayak gitu kan juga tidak ada inspirasi. Wah, provokatif apa itu? Bro, kalau bukan pertama kali stand up gue ngomongin jomblo, bro. Ya, Jomblo gue cinta-cinta orangnya. apa udah. Itu Bang Radit. Iya, salah Bang orang Radit. udah ganja-ganja. Tapi menurut lu kendati pun banyak yang bikin acara politik, hitungannya menurut lu merasa cukup bangga dengan apa yang kemarin disuguhkan? Masyarakat pada happy? Oh iya. Penonton pada happy? Iya. Sebenarnya itu perkara, maksudnya ini ya kalau ngomongin udah ada dulu ya. Bang Panji pernah bikin gitu. Tapi kan So, jedanya provokatif tuh. gua tuh nonton di TV dari Metro terus acaranya ya udah masuk stand up, cuman Masa lu datang ke acaranya? iya, datang yang terakhir di apa yang sekarang ya dulu GBB juga sih, maksudnya belum direnov, datang gue yang terakhir itu. Oh, lu datang ke situ ya? Datang nonton. Lu kemana lu? Aku Kita udah temenan nih. Stand up Palembang. Belum ngeratau Bang, belum ngerantau. Dia masih main di warnet. Ya itu gue udah datang, maksudnya gue ngeliat di situ bagus yang Ko Ernest nangis di akhirnya itu, gue sih inget. Nah, maksud gue Bye Ernest. Nangis dia. tapi bagus lah itu, maksudnya
Ya udah pas udah mulai beranjak dewasa dan kenal Aji yang berpolitik banget Ngeri, gitu. bro. Wah, parah banget ya, Bang. Orang sempat namanya Aji DPR. Oh, iya. Coba bayangin, sempat jadi julukan. Sekarang udah beda. Sekarang Aji Jubir. Ih, ngeri. Ya Allah. Gue pikir Aji DPR beneran. Enggak, dia udah Enggak. Aji DPR karena menang lomba DPR. Enggak, katanya dia kan gue denger kabar-kabar dia katanya mau nyalek. Oh Iya, awalnya pengen ngetrol gitu, cuman udah ada Aldi Taher ya udahlah. Ketutup. Tidak bisa lebih ngetrol lagi Iya, dari bisa, dia. bisa. Ketutup udah. Betul, udah. Iya. Iya, harus diakuin gitu tuh. Tapi kemarin gua oke kan salah satu yang jadi konten acara adalah kolaborasi dengan si apa namanya Kemal Patra Lucia Iya. Negeri ini. Iya. Lucia Negeri ini. Itu gimana tuh jadinya tuh? Wah. Dua konten. Nonton dulu, Bang. Kalau ada waktu nonton. Iya. Iya. Di Bawa ke New York lah. Ininya, sionya. Iya kalian pada ke New York. Enggak, maksudnya kan digital download dulu gitu kan. Dedenya tahu Dedenya. nggak? Aku yakin pasti menarik juga buat Abang. Iya. Aku agak pede Bang kalau yang Petrus Live 2 Kenapa ini tuh? Kenapa lu sebenarnya? paling pede. Karena ada Caimin, dia mah kan selalu jubirnya Caimin, jadi Iya. selalu meninggi. Enggak karena itu juga. Tapi lucu Bang di situ emang. Caimin aneh. Tapi Iya, ya, aku makanya paham, ya. makanya kan Bang Panji kan selalu Iya. ngasih anak-anak itu. Aku Bang, banget Bang. Bang, Abang kayak sensi banget sama Wes. Caiminnya aku. Emang lu enggak? Coba. Enggak jubir Caimin. Iya, aku. Enggak, gue Aku mengidolakan Caimin. Ini menurut gue. Lu mengidolakan Iya, Caimin. iya, Ini Pak. menurut gue. Caimin lebih happy jadi wakil presiden daripada happy menjalankan amanat sebagai wakil presiden. Setuju nggak? Salah, Setuju nggak? Bang. Salah. Salah. Justru jadi wakil aja sudah bersenang-senang seperti ini, apalagi nanti pas udah Oh, kepilih salah bakal juga. apa? Happy-nya cuman jadi cawapres. Iya kan? Ya, nggak gitu juga. itu juga argumen saya. Nah, Iya. ini menurut keyakinan gue ya, lu nggak bisa menuntut apa-apa orang ini yang gue Iya. yakinin, gue juga nggak maksa lu. Ini keyakinan gue. Benar. Dia senang dengan gonjang-ganjing ini. Ini panggung untuk dia. Dan end goal-nya adalah menjadi wapres. Setelah itu, he careless. Menurut gua itu yang benar. di antara semua wapres yang paling serius mengkampanyekan diri jadi wapres siapa? Iya. Bener nggak dia punya billboard yang menawarkan diri saya Tapi itu 2019. Nah, itu dibahas itu di Petrus, Itu dibahas. Bang. Itu Iya, dibahas. itu dibahas di Petrus. Makanya istilahnya gini, Nah, itu dibahas, kenapa kita merasa Petrus Iya. Live 2 itu spesial banget? Karena itu momennya, ya saat gonjang-ganjingnya Caimin itu bukan jadi cawapres, tapi jadi capres dia. Dia bikin acara di mana waktu itu ya? Oh, iya. Capres. 2019 emang dia? Enggak, bukan 2019, sorry, 2000 ya berapa sih kemarin kita 2023. iya. Oke, buat 2024 ini dia capres pengennya. Kalau 2019 kan dia cawapres. Nah, itu tuh dibahas di situ. Dan emang lucu banget Bang. Orangnya kalau fair ya. Iya. Heeh, maksudnya wah lucu banget. Hah? Saya fair orangnya. Makanya Off air, off air. Oh, kalau Nah, off air. Kalau off air ya. Gue pikir kalau fair dalam menilai. Karena gue ketemu sama politisi PKB. Dia mempertanyakan. Kenapa? Saya kasih argumen saya, dia bilang, iya juga sih. Gitu. Apa? Oh. Itu, Caimin Yang lebih happy jadi wapres. Ya itu emang iya, susah bantah juga. Iya. Ya, kalau dia gimana sih? kalau soal dia lebih semua kalau soal juga dia lebih ambisius. happy, iya, betul. Tapi diem-diem lah. Iya. Pura-pura kayak Anies, kayak demi bangsa, Ganjar, demi negara. Caimin nggak bisa kayak gitu karena dia orangnya apa adanya, Apa Bang. Kalau adanya nonton sih. Petrus Live 2, ini sumpah, Bang. Salah satu efek selesai nonton Petrus Live 2 nih, kalau review dari penonton-penonton yang datang ataupun yang beli digital downloadnya, reviewnya pasti sama. Gara-gara nonton Petrus Live 2, gua jadi cinta sama Caimin. Berarti ini produk kampanye dong? Enggak, makanya gue mau Enggak, ceritain pakai dulu. natural, iya, makanya. Nggak, gue ceritain dulu Bang. Karena saking bagusnya. Itu belum ketemu sama Anies. Memang acara itu kita ngundang dari 3 kubu kan. Undang Pertama semua. ngundang Anisnya nggak bisa. Itu udah di poster tuh waktu itu, akhirnya di cancel. Dari kubu Brengsek Anda. dari kubu 02 itu gak ada cerita lucunya. 02 Caimin, karena Caimin masih berkoalisi kan waktu itu. Masih Ini kan di nanti acara 03. Agustus Iya. kan. Iya, di 03 03 Budiman. Budiman. Nah, abis selesai Petrus, H+2 minggu langsung kebolak-balik tuh. Bener, Budiman ke sini, ini ke sini. Iya. Ganjar kosong. Iya. Iya kan tadi kan Budiman sama Ganjar kan. Iya. Seminggu setelah acara Petrus Live 2 Budiman Oh, dipecat. satu hari mulai. setelah. Oh, itunya konferensinya di situ ya, mulai datang Wow. wartawannya. Dipecat gitu kan, terus 2 minggu setelahnya Ini apa? polisi itu. Polisi Amin. Amin. Bang lucu banget kan? Deklarasi Amin. Itu kan kita nggak duga-duga ternyata kejadian kayak Tapi gitu. menurut lu di kepala mereka udah tahu nggak sih itu akan terjadi? Jujurnya enggak, mereka juga nggak tahu. Emang Ya, nggak tahu sih bener susah apa enggak. sekali untuk dipercaya, tapi emang kadang-kadang kayak gitu. Iya. Iya. Kadang-kadang semendadak itu, Iya. serandom itu, tiba-tiba plek berubah. Ya, kita tahu ceritanya Mahfud MD udah dalam Udah, perjalanan, udah iya. Iya. udah nyiapin baju, Iya. dalam perjalanan disuruh, sorry kita minggir dulu nih kayaknya nih. Minggir dulu tiba-tiba Nonton di TV, rasanya bukan apa saya. ya ampun. Iya.
Udah jalan, udah mau deklarasi loh. Gila emang. Ya emang, menurut lu kalau orang hari ini nonton, nama acaranya apa jadi? Petrus Live ya? Iya, Petrus Live. Petrus Live itu ada sesuatu yang jadi menambah modal mereka dalam memahami pilpres atau mengambil keputusan nggak? Pasti, Iya, pasti. pasti. Pasti banget. Dan bukan sekedar kayak oh jadi milih satu nih. Oh, Karena kan Budimannya juga kedua kan. Mana yang tetap ada saat itu ada pengamat politik Ferry Amsari ngewakilin bukan 01 Anies gitu. Ini ngewakilin ya Caimin ada dateng gitu kan, yang ketiga Budiman. Ada semua, kita pengennya gitu tetap. Jadi di situ Caimin ngebelain Pak Prabowo, Budiman ngebelain Ganjar. Masih di situ di acara Petrus Live. Gila. Itu lucu banget. Ada klip-klipnya nggak sih lu pada rilis klip-klipnya? Ada udah. Ada tapi disensor semua emang. Karena emang nggak ada yang bisa dijadiin teaser, Bang. Iya. Nggak ada yang bisa dijadiin Separah teaser. itu, Bang. Separah itu. Kan ditanya nih sama Doni sama Supil yang talkshow-nya dong, bingung nyarinya. Yang mana yang aman? Nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa dijadiin. Yang harus nonton aja lah itu. Ya, gue rasa kan gini ya, kan banyak orang mengaku tidak punya cukup sumber informasi untuk mempelajari para paslon ataupun ya para pendukung-pendukungnya. Sebenarnya dengan adanya ini di Comedy Garut ID, ini kan salah satu cara untuk belajar ya. Oh, iya. Lu nggak bisa mau ngomong apa, nggak bisa ngeles. Ini ada barang nih, bagus, lucu, enak gitu. Sebenarnya ingetin gue lagi karena kita pernah promo juga kan soal acara ini. Ingetin lagi urutan acaranya gimana sih? Mulainya dari apa ke apa ke apa? Ya pasti MC dulu. Kalau yang Petrus Live 2 kemarin gue buka sama Popon, podcast nggak ada orangnya, jadi lewat FOH. Jadi kan biasa lagu tuh kita ganti podcast tanpa suara aja gitu. Jadi waktu open gate tuh Bang Popon sama Bang Sukron ngobrol Udah aja di ngomong belakang tuh panggung. selama 1 jam. Nah terus abis itu penonton udah masuk semua. Itu bagus banget konsepnya. Tapi nggak ada di DD-nya lah. Nggak ada untuk konsep pertunjukan. Iya. Jadi Karena- orang mikir ini ada yang ngomong gini, ini apa rekaman apa gitu. Kita kan di FOH Iya, kan. karena Komodo-Mono berusaha untuk menghadirkan kayak gitu, tapi orangnya muncul. Terus waktu juru bicara Pragiwaksono saking panjangnya antrian foto, anak-anak bikin kayak begitu, tapi impromptu ngobrol aja. Ariano Frianus kasih mikrofon ngoceh. Lucu juga konsepnya. Ya, jadi itu terus baru Menarik. kita masuk, gua mau Popon masuk MC segala macam jelasin biasa, terus stand up satu-satu kan. Itu ada kemarin berapa? Tiga komik gitu. Line up-nya dari Sama Om Duto, sama Fahri. Masing-masing berapa? 10 lah kayaknya. Ini masuk ya di Itu Duto sama Om Sam nggak? Duto sama Om Sam. Om Sam kita ngerti kenapa. Ya, Duto sama alasannya kan nggak lama habis itu show di Yang Markas. di sini. Iya. I see, oke. Terus kayak gitu? Udah tiap hari kita tayangin, terus udah abis itu karena kolaborasinya sama Fahri mana? Fahri Muharam. Fahri Muharam yang kemarin juga sempat rame di kontennya Najwa Iya. ketika talk show. Terus? ya itu terus Petrus dulu, ya. dulu, aku sama Oza, habis aku sama Oza, lucunya negeriku, Kemal Patra ngajak gimmick Kicuy. Nah di sini menarik juga, jadi bukan waktu lu sama Oza pembahasannya kemana? pembahasannya kita karena banyak cerita ya dalam proses pembuatan Petrus ini, kita cuma ngebahas itu, ngundang ke sini, cara nolaknya gini. Ceritain dong satu yang Jadi ngundang kayak balik layarnya Balik ya. layarnya. Tapi akhirnya buntut-buntutnya pembahasan politik juga. Iya, tapi pembahasan politik. ngundang siapa yang susah itu? Jangan dong. Diceritain juga, Jangan. jadi tahu tuh. Laki perempuan. Ya, jangan Bang, jangan diarahkan Bang, jangan. Tapi diarahkan. politisi. Politisi. Tapi politisi. Politisi. Iya. Kan. By the way, Anda suka pisang goreng? Enggak ya? Boleh, Bang. Anda benci pisang? Mau yang nganterin aja, Bang. Iya. Wah, yang nganterin bahaya. ini nggak bisa dipakai. Yang nganterin ini. Biar ditanya namanya siapa. Apa julukannya? Ambon Gunung, apa sih dia? Sambon. Panas banget. Ngeri pisangnya kok mewah. Oke, terus ya gitu. Setelah lu si siapa namanya? Kemal Patra, lucunya negeriku. Lucunya negeriku. Bawa gimmick Kicuy. Nah, yang menarik di situ. Kicuy. Iya, nah yang menarik di situ. Om Sam kan udah lama nggak muncul kan. Jadi Om Sam tuh terkagum-kagum dengan gaya komedi Kang Kicuy. Wah, sekarang stand up begini ya gitu. Itu lucu banget itu orang ini. Bisa ya? Nggak perlu setup gini ya gitu. Diksi dia kan belum. Dia nggak pernah Iya, Iya, Om ini Sam banyak nggak gapnya dah. Iya. Itu siapa itu lucu banget? Oh itu mah udah terkenal itu diksi-diksinya Om Sam. Dia malah bikin grup apa segala macam. Oh itu lucu banget, gue Iya. suka komedi. Secara Om Sam suka diksi. Iya, sekarang Om Sam suka diksi. Bahkan dijadiin tweet sama Om Sam. Tapi peran Kicuy dalam obrolan Patra Kemal tuh apa?
Cuma buat nebel-nebelin aja. Iya, buat nebel-nebelin aja. Lucu bener ya, ada iya. orang kayak gitu ngomongin politik ya. Oh, ini dia jadi apa sih? Yang dijadiin tweet sama Om Sam ini Bang Kemal sama Bang Patra nanya itu kan Kaisang mau jadi tuh di Depok gitu. Lu katanya tim kampanye, iya gua udah dijanjiin nih jadi kasir Solaria. Anjing, apaan sih bangsa? Gini-gini aja Bang. Biasa rasa Kicuy bagi-bagi makanan kan. Oh ini nih kita kasih dulu ke supir Damri, padahal itu kan banyak pejabat yang kita nggak tahu itu siapa. By the way, durasinya masing-masing berapa? Waktu lu berapa, waktu mereka berapa? 20-20. Ini juga ya, apa gemuk juga ya? Padat. Banyak. 2 jam setengah total DD-nya. Oh ya? Iya, 2 jam setengah total. 300 300.000. Wah, oke. Udah nih, Kicuy sama alangkah lucunya negeri. Iya, lucunya negeriku. Nunjukin negeriku, habis itu Masuk tamu-tamu. tamu-tamu. Talk show, masuk ke talk show. Talk show-nya ya mereka berempat nih yang host. Ngelit. Tamu-tamunya masuk tuh. Dari yang 01 tadi siapa lu sebut? Ferry Amsari. Ferry Amsari. Bukan 01 lah ya, kita iya, makanya. masih Iya, Anies. itu belum ada. Iya. Ferry Amsari itu segitu masuk Caimin. Masuk Caimin, habis itu Budiman terakhir. Oh, ditabrakin mereka. Iya, Ditabrakin. satu ini di apa? Maksudnya talk show. diberantemin. Iya, diberantemin. Oh gitu. Apa Ya, salah lucu satu banget isu ya. yang bikin mereka taktok gitu? Salah satu aja. Kan waktu itu memang isu Budiman mau cabut kan udah ada. Iya. Ya, tapi belum dipecat kan saat itu kan. Ya dibilang sama Ferry Amsari gini, ini nih contoh Stockholm Syndrome dari. Stockholm Syndrome. Gitu, Iya, itu kayak iya. gitu-gitu lah. Terus Iya, ya kalau gitu. Caiminnya banyak lah ya. Wah, kalau Caimin bahkan kalau diurutin 3 punchline paling pecah, 3-3-nya dari Caimin. Iya, iya. Pas itu. Iya. Oh iya. Iya. Gue tuh pas udah kan maksudnya keluar dulu bentar itu dari GBB yang sekarang bagus ini itu kedengeran kenceng ame lu. Iya. Ada Itu ada satu momen tuh kami berempat sujud ke Caimin tuh, saking lucunya. Oh iya? Iya. Dia lucu karena apa yang dia konsep atau kita ngetawain dianya? Oh, karena apa yang dia konsep, kita nggak ngetawain iya? orangnya. Iya. Dan improve banget maksudnya. Dan dia ngeliat tuh si- ngelucu bukan cuma ngelucu gitu, ada substansinya omongannya. Jelas gitu, bukan Menarik. Gue asal. kayaknya bisa jadi gue berkesimpulan terlalu cepat terhadap Caimin. Nggak bisa jadi. Tapi kayaknya enggak. Hampir berhasil aja. Nah, Gagal nih aku. nanti kita itu menarik juga ya. Karena kalau emang dia lucu berarti selama ini nggak gitu kelihatan. Itulah. Tahu nggak apa yang gue lihat dari Caimin waktu debat cawapres? Paling grogi. Iya. Mulutnya gini. Iya. Kayak orang kering, kayak orang deg-degan. Kalau kita stand up kan salah satu yang hilang duluan kan air di mulut. Iya, iya, iya. Dia gitu. Aku harus akui as a show gitu di debat kemarin Caimin emang kurang. Faktor apa menurut lu? Grogi sih kayaknya. Karena kan dibandingin Karena kan ini panggung yang dinanti-nantikan kan. Betul. Buat dia itu penting sekali soalnya. Aku ibaratnya Terlalu euforia. Kasih gepres gitu. masuk idol gitu. Iya, makanya kasih gepres. Nggak nyangka di Aku panggung nggak ini. nyangka ada di sini. Kalau audisi Suji deh. Iya. Sorry nggak jadi. Sorry Pak Indro, sorry Pak Baji nggak jadi gitu. Iya dia kelihatan grogi sekali. sih. grogi aja sih. Apa namanya ngejawabnya juga aneh gitu kayak lagi mikir sambil ngomong mungkin nggak ready sih. Ya Anda sebagai jubirnya Anda ngobrol apa sama dia? Ya banyak lah bang. Nggak emang lu beneran? Grogi, iya bang. Lu apa sih Eh, berpartai sekarang? Enggak, Atau juru kayak- bicara aja timnas. Kayak gua di Anies waktu itu. Iya, kayak. Lepasan tapi jadi juru bicara. Emang ngikutin jejak abang banget. Iya, emang Goblok, langkahku apa yang kayak diikutin? bapak. Keren, ya. Ngapain Abis diikutin? jadi jubir Anies kan bikin show juru bicara, abis itu ke New York kan Terlalu mengikuti. terlalu mengikuti. Terlalu sama juga. Aneh. Gua bingung ya. Kalau dipikir-pikir, yang bikin konsep acara kayak kalian, maksudnya di skena kita ya, kalau dipikir-pikir nggak banyak, kurang banyak. Iya sih. Walaupun tadi kita ngomongin secara umum acara politik mana TV punya, kanal lain tiba-tiba ngomongin politik gitu. Oh, iya. Tapi kenapa di kita nggak ada yang ngelakuin kayak yang apa yang ngelakuin ya? Nah, itu pertanyaannya makanya kita ya bikin kelakar Kalian itu, larang, bikin iya. ya makanya kita bikin Enggak. enggak kita bikin Enggak dilarang. Kalian larang. Enggak. Larang siapa? Larang komik-komik. Mana ada? Ya kayaknya Bang komik-komik rada-rada menghindari malah ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Males lah bahas politik. Sekarang komik-komik pada di Oh politik iya, semua. makanya. Kalau Ya, ada Kalau politik kalian politik ahead of sih. the curve istilahnya. Ini acaranya persis tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus 2023. 2023. Oh iya benar. Iya. Kalian lebih dulu. Oh iyalah. Dan itu Petrus Live kedua. Kedua kan. Yang pertama kan kita juga promo.
Petrus Live pertama tahun kemarinnya lagi. Iya, tahun kemarinnya lagi. Iya, Bang. Gila, ya berarti emang ahead of the curve aja. Sekarang komika-komika baru terlibat, tapi terlibatnya di belakang, tidak terlibat dalam diskursusnya gitu, dalam diskusinya. Nah kalau itu kenapa menurut lu pada? Karena lu larang. Punya power apa? Larang. Ini kan dekat sama politisi. Enggak sampai segitunya, Bang. Dia mah di skena komunitas mah nggak dihargai. Lu bukannya katanya jubir Ganjar? Nggak ada. Iya, Bang. Iya, Bang. Sebenarnya bukan Ganjar, jubir Masinton, Bang. Jubir Masinton. Jubirnya jubir Ganjar. Nih ya, Ya benar. gue capek ngeliat Masinton di mana-mana banyak Keren banget dah. Keren kan lu? Keren banget. Ada dua, satu lagi Eriko. Oh iya, Bang Masinton. Ada tiga yang Tapi- di mata gue paling banyak. Masinton, Eriko Sunjaya kalau nggak salah. Eriko Sutarduga. Ya gitulah. Eriko Sunjaya siapa? Sama satu lagi ada cewek namanya Siska. Siska siapa nggak pernah Gini, lihat? mbak gini. Banyak banget di mana-mana kata gue. Sekarang ada Chung Song Kim. Iya, gue juga lihat itu. Iya, Golkar. Gue lihat Wajah iya. baru. Iya. Bang Korea. Kim, Bang Kim. Aneh banget anjing. Nah, tapi maksudnya Korea. kalau Eriko tuh kelihatan agensi, tapi kalau Masinton tuh dia selera dia itu. Kenapa bisa viral itu selera dia ternyata. Dia yang ngedesain sendiri. Pantesan kadang-kadang Dari Pun ada dia desainernya dia. yang dia pakai baju timnas, Iya. maksudnya senyumnya sama. Maunya itu gitu loh, dia punya ini keren. Nggak, tapi balik lagi, kenapa menurut kita kebanyakan komika memutuskan untuk jadi bagian dari pertarungan politiknya daripada berada di luar untuk mengomentari dan membantu mencerdaskan masyarakat. Kenapa menurut lu? Nggak banyak. Gue lakuin itu sendiri pakai cara gue. Waduh. Aku ada jawabannya sih, cuma gimana ya cara ngomongnya ya? Buka mulut, keluarin suaranya gitu. Iya. Ngomong gitu Dia caranya. ditakut diserang disotoy di ini. Emang lu masih mikirin kayak gitu? Enggak, bukan diserang sotonya, karena kan maksud aku sekarang dia sekarang kondisinya susah. Dia sekarang susah. kan? kondisinya sebagai jubir Amin kan. Takutnya omongan aku dikira omongannya paslon 01 gitu. Ya, Makanya- kita copot dulu topi lu jubir Caimin, pasang topi komika. Oh iya, aku Ya, sekarang adalah dengarkan, komika ya. Dia adalah komika. Komika. Karena Apa? kebebasan berpendapat yang dikasih di era Jokowi ini, itu kebebasan pendapat. Caimin Wah, Anda. tuh kan. Saya Semu, Bang. Yang disuruh dicopot Semu. malah dipakai terus itu. Semu. Dia yang terkontaminasi. Udah dicopot tapi ternyata ada dua topi. Ada dua topi. Masa itu jawaban sesungguhnya enggak kan? Enggak kan? enggak. Emang anjing Anda. Ya karena sebenarnya sekarang emang orang tuh udah mulai males Bang bahas politik Bang. Justru kayaknya dulu yang lebih Iya. banyak orang ngebahas politik. Masuk akal. Karena itu tadi dibikin bising gitu. Iya. Dibikin males orang bahas politik. Itu masuk akal. Takut. Atau mungkin sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh yang berada di balik kampanye politik ini, di balik para pilpres, sebenarnya nggak ngerti politik. Tapi tahu cara menggalang, tahu cara bikin lucu. Untuk berada di posisi lu, harus punya kepedulian kan? Harus tahu apa yang mau dibahas, harus tahu setidaknya isu yang terjadi. Emang Zari Hendrik, Astagfirullahaladzim. Zari Hendrik emang ngikutin politik. Astagfirullahaladzim. Zari Hendrik, Anda jujur sama saya. Anda sama Kapi Tulis kan? Kapi Tulis, secara bisnis gua memuji Zari Hendrik. Oh, bagus memang. Bagus. Dengerin. Untuk yang belum tahu ya, Kapi Tulis itu kan adalah sebuah entitas bisnis yang fokus pada copywriting. Ya. Saking oke-nya, sampai jadi copywriting untuk pilpres. Jadi bisnis. Gue tadi tuh udah, ini arahnya kemana? Copywriting, gue pernah ngobrol sama Zari Hendrik, menurut gue Kapi Tulis itu adalah bisnis yang brilian menurut gue. Sangat unik. Dulu sampai bikinin caption kan, lu dibayar untuk bikin caption. Ngucapin selamat ulang tahun aja minta ditulisin Kapi Tulis, saking bagusnya. Saking bagusnya reputasinya sebagai penulis atau copywriter dipakai sama pilpres. Tapi kan Anda tidak peduli kan Anda. Anda tidak peduli. Sehingga Zari Hendrik juga kalau misalkan tidak terlibat dalam kayak gitu-gitu, berada di luar, dia nggak bisa bikin diskusi kayak gitu. Orang nggak ngerti. Itu. Berarti jawabannya mungkin komika-komika yang ngerti politik nggak banyak. Banyak tapi Bang sebenarnya Bang. Tapi ya itu takut gitu, takut job hilang. Sebagai ya itu tadi sebenarnya agak ada benarnya gitu yang aku omongin kebebasan berpendapatnya masih semu. Sekarang jokes politik dilabelin jokes pinggir jurang kan gimana tuh? Nggak tahu, gue juga waktu gue di Mata Najwa, perasaan gue biasa aja. Iya makanya. Tapi dibilang pinggir jurang gitu, dibilang berani kalau ngomongin politik. Kenapa ngomongin politik berani gitu? Biasa aja. Padahal Mas. biasa aja kan ngomongin Standar politik. kita di Bang Panji. Standar kita di Bang Panji. Oh, udah sampai sini berani juga. Iya. Aman lah kita. Ada pikiran kayak gitu. Iya. Pun kita yang sering ngomongin politik. Nggak, tapi lu sepakat?
Lu sepakat Soal? bahwa yang bikin nggak banyak komika-komika ini di luar dan melakukan diskursus ini antara mereka takut kehilangan job, atau kalau dari sudut pandang gue mereka pada nggak ngerti gitu, atau lu punya Jadi gue jawaban? bisa dua-duanya sih, maksudnya nggak bisa di generalisir si ini apa kayak banyak atau dikit gitu. Kayaknya relatif lah, kita nggak tahu kan, maksudnya nggak usah lah yang jauh-jauh, misalkan di komunitas Jaksel aja. Kalau ngomongin ya dari survei kecilnya ya, memang dikit sih gitu. Maksudnya nggak sampai setengahnya. Iya, coba kita pikirin Iya, deh. iya, iya. Pool talent yang banyak ngomongin politik sekarang siapa? Muharrem Fahri iya, Patra iya, Kemal baru mulai, bukan baru mulai ya, nggak juga sih ya, tapi ya Kemal lah, nggak apa. Lu Oza, lu, Popon, udah diakuisisi semua di nama-nama tadi tuh. Gue, Sam nggak stand up, siapa lagi? Siapa nama-nama angkatan-angkatan baru yang juga lu tahu ngomongin politik? Emang nggak banyak. Iya, Nggak banyak. Iya, Nggak banyak sih. Coki, Muslim kadang-kadang ngomongin politik, Iya. tapi mereka 02. Rizal kemarin yang opener Abdur. Oh pertama iya, Bang Itu anak Rizal. Jaksel kan? Mantap. Iya. Iya. Karena dia PNS aja, jadi dia hati-hati Ya, ngomongin aware lah. politik. Tapi aware. Iya, kayak gitu-gitu. emang nggak banyak, Bu. Nggak banyak. Iya, emang nggak banyak. Heeh. Apakah karena kalian ini tidak sharing dan tidak menumbuh kembangkan anak-anak sekarang untuk mau peduli terhadap politik? Kayaknya kalau Bang Panji nyalain kita nyalain Bang Panji juga. Enak aja. Bang Panji nggak pernah Nggak pernah ngajak. ngajak. Jadi jubir sendiri. Enggak, gue ngajak. Setiap kali gue ngupload klip-klip gue sedang mengajarkan Anda. Oh iya benar sih. Kan bedanya lu sama gue mah naikin aja klip-klip gue. Gue bikin kok di Kelakar, Iya, gue punya kami program juga bikin. namanya Walkout. Nah itu suka ngundang anak stand up yang suka bahas politik buat ngebuka. Terus ya kadang kita diajak diskusi di situ gitu. Walaupun apa talk show-nya atau diskusinya komedi lah. Ada harapan. Ada harapan. Memang Ada. susah, emang penontonnya juga spesifik. Rata-rata itu kayak cuman kalau kita bikin tuh mahasiswa ya kan, kayak gitu-gitu. Ya kayaknya kalau kita ngomong jangka panjang ya, di luar ini adalah tahun politik, emang target marketnya sih mahasiswa ya. Iya. Emang mereka yang lagi biar demonya ada isinya. Kalau orasi kayaknya gitu-gitu mulu omongannya, capek. Tapi salah satu bentuk belajarnya adalah menonton ini. Silakan ditonton aja. Petrus Live 2. Apa disebutnya? Iya, Petrus Live 2 X lucunya negeri ini. X lucunya negeri ini. Silakan Itu dibeli. Live 1 juga sebenarnya udah ada di Ya, betul. tip-tip tapi ya. Kalau di Petrus Live 1 yang di tip-tip berapaan? 129, tapi itu talk show-nya doang. Kita belum. show-nya doang. Nggak ada Harusnya stand doang. up-nya. Nanti kalau lo yang beli yang Petrus Live 2 ada stand up-nya si Muharrem Fahri. Karena yang dua lagi ditahan karena mereka punya project masing-masing. Iya. Tapi toh suguhan utamanya adalah lu Show-nya, iya. podcast alangkah lucunya negeri, Lucu negeri ini. Sama dan si talk show yang barengan dengan para politisi tersebut dengan durasi tadi udah 2,5 jam. 2,5 jam totalnya. 2,5 jam 300.000. Oh, ini sangat worth it. Kemurahan, value Bang. for money. Kemurahan kalau kata orang mah. Iya. Kayak sebenarnya gini ya. Gue kan kemarin bikin festival Hidup Indonesia Maya, ada talk show antara gue, Rian Ernest Iya. sama Valdo Marini. Itu aja menurut gue, buat gue ya, karena kami udah pernah bikin yang lebih liar, buat kami cuma biasa-biasa aja. Tapi orang nontonnya kayak, wah, anjing seru banget gitu. Lalu kebayang nggak ini kayak gimana? Gue aja pengen nonton, gara-gara penasaran. Siapa tahu ini mengubah opini gue terhadap Caimin. Harus nonton sih, Bang. Kalau tambah sebel gue sama Caimin gimana? Bisa jadi tapi Iya sih, bisa karena jadi saking sih. lucunya. Saking lucunya, tersaingi di gua gitu. Ngeri jadi komik. Insecure gue aja. Sekali lagi comika.id silakan dibeli Rp300.000 2,5 jam kelucuan-kelucuan luar biasa. Ada banyak pemain handal. Ada informasi yang nggak sempat gue tanya? Ya mudah-mudahan maksudnya Kelakar bikin lagi. Gue pengen sih bikin lagi Petrus atau apapun ya show yang tadi berbau politik komedi itu di tahun ini kan, terutama tahun politik, entah mah abis pemilu. Masih sampai Oktober, Pak. Iya makanya putaran pertama ini kan seru juga tuh, putaran keduanya misalkan enggak satu putaran. Sama Pilkada. Pilkada ya, kita pengen bikin Emang lagi. ada? Wis ada. Oh. Emang ada? Ada, dimajuin kan September. Ya pokoknya gitu. Makanya kita juga bikin ini kan, pengen izin kemarin kan bikin comedy club, Kelakar Comedy Club. Main lah Bang Panji. pengen. Open mic-nya setiap hari Kamis. Ya kapan lah kan kalau Nggak bisa. bisa. Kamis ini sempet. gue lagi di Bali. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Ya gue akan menyempatkan Minta. sih. Saya ingin menghidupkan Kelakar Comedy Club and Cafe Yo, di Tebet. Tepatnya apa sih? Tepat. Tapi atau mungkin kalau di Google kelihatan ya? ada di Google Maps sudah kami Kelakar daftarin. Coffee and Comedy Club. Nah, itu kita pengen juga, maksudnya itu kan udah mulai lah dipakai sama misalkan acara diskusi, acara apa segala macam. Acara 01 ada di situ, acara Acara 02 ada di situ. 03 ada. Gosipnya katanya Kelakar Comedy Club and Cafe itu duit kalian ya?
Duit kalian berdua. Duit anjing Investasi. doang. Gila. Investasi anak. Tapi kayak mengarahkan dia sudah nggak ada. Kami kan berlima nih ya. Ada aku, Iya. Bang Sukron, Farhan, Usi, sama Oza. Nah, ketahuan lah duit siapa kan. Nah, itu. Oza doang. Hah? Ada Usi cewek, sama Usi. Usi sama Oza. Ini Oza. Ketahuan duit siapa? Ketahuan duit siapa? Oza lah. Enggak lah, yang punya duit bohir politik kan lu. Ini kan ada sebelum ada ini. Iya, sebelum ada politik kan. pemilu. Ya udah, ditonton aja. Ya. Moga-moga jadi bukan seminimal-minimalnya hiburan, semaksimal-maksimalnya jadi informasi, wawasan baru untuk menentukan arah pilihan Anda. Ya tahu sesimpel politik ternyata wah Seru lucu, ya, seru juga, gitu. lucu Seru, banget bisa betul. diketawain Nggak gini. pusing. Baik kasar-kasar lah di sini. Silahkan dinikmati. Terima kasih banyak Terima kasih. atas kehadirannya, sukses terus dan Terima semoga kasih. Anda tidak mati ditembak oleh Mohon bimbingannya selalu. terus penembak misterius yang beneran. Der. Ya, mati. Bagus.